Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, kelas 10 MAB, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih muyasar yang menjadi muqarrar di kelas 10 MAB, dan kita akan melanjutkan pada bab haid dan nifas, masih bab haid dan nifas, dan kita akan membahas masalah ketujuh. Perhatikan di tulisan Arabnya, antum melihat mos, gerakan-gerakan mos ini yang saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masalatus sabi'ah, masalah ketujuh. Fi damil mustahadah, tentang darah wanita yang terkena istihadah. Nah, ini darah istihadah. Al-istihadah sayalanu dam fi ghairi waqti. Istihadah adalah mengalirnya darah pada selain waktunya. Ala sabilin nazif, yang seperti pendarahan, modelnya dari darah kotor ya, atau pendarahan mengalirkan dari urat atau pembuluh darah. Yusama al-adil, yang dinamakan al-adil. Jadi istihadah itu adalah darah kotor, bisa dikatakan darah kotor ya. Darah kotor yang keluar bukan darah haid, bisa dinamakan darah kotor. Wa damul istihadah yukhalifu damal haidi fi ahkamihi wa fi sifatihi. Darah istihadah itu berbeda dengan darah haid dalam hukum dan sifatnya ya. Dalam hukum dan sifatnya. Perhatikan di ini. Wa air kun yanfajru fi rahim. Ia adalah urat atau pembuluh darah yang memancar di rahim. Sawaun kana fi waqtil haid aw li ghairiha, baik pada waktu haid maupun selain waktu haid. Ya. Wa huwa la yamna'u sholata wala siyama wala al-waq'a. Dan ia tidak menghalangi salat, puasa dan bersetubuh. Ya. Artinya tidak menghalangi ya. Tidak menghalangi, artinya ketika orang terkena istihadah masih tetap boleh sholat dan puasa. Lianna fi hukm tahirat, karena hukumnya seperti wanita-wanita suci. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubaysh berkata, "Wahai Rasulullah, inni ustahadu fala tuhuru, afa ada'u shalah?" Wahai Rasulullah, aku terkena istihadah, darah kotor, sehingga aku tidak bersuci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka Rasulullah menjawab, la, inna dzalika irqun wa laysat bil haidah. Bukan. Jangan meninggalkan sholat. Itu adalah urat atau pembuluh darah atau darah kotor dan bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah fad'an shalah. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Fa idza barat faghsili anki ad-dam wasalli. Apabila telah selesai, maka mandilah, maka bersihkanlah darah darimu, dari tubuhmu, dan sholatlah. Ini dalil tentang darah istihadah. Fayajib 'alaiha an taghtasila 'inda nihayati haidha haidatul mu'tabarah. Maka wajib baginya untuk mandi ketika selesai haidnya yang umum. Misalkan dia haidnya 7 hari, setelah 7 hari selesai, berarti dia harus mandi. Yang dari istihadah taghsilu farja, dan ketika terjadi istihadah maka dia membasuh kemaluannya. Jadi misalkan haidnya umumnya 7 hari, setelah itu tetap keluar darah tapi darahnya bukan darah haid, maka farjinya dibersihkan ya, dibersihkan, kemudian menutupinya dengan penutup ya, menutupinya dengan penutup ya, baik kapas atau sejenisnya ya. Dan yang sekarang ini berarti seperti pembalut itu ya, sama hukumnya. Jadi kalau orang terkena darah kotor, maka tinggal pakai pembalut dan dia bisa sholat. Summa tatawaddu wa tadkhulu waqti kulli shalat. Jika telah memakai pembalut ya, seperti softtek dan sebagainya, maka dia berwudu ketika akan sholat. Nah, supaya darahnya tidak
turun ke bawah, tidak mengalir, tidak keluar. Jadi untuk menahan darah. Ini darah istihadah. Darah istihadah. Ya. Kemudian wanita yang terkena istihadah ada 3 kondisi. Ada 3 macam wanita yang terkena istihadah. Al-halatul ula, kondisi pertama, antakuna laha adatun ma'rufah. Dia memiliki kebiasaan yang telah diketahui. Bi antakuna muddatul haid ma'lumatan ladaiha qabla istihadah. Yaitu masa haidnya itu diketahui sebelum istihadah. Hukum orang wanita seperti ini, fahadhi tajlisu qadra adadiha. Dia duduk selama masa haidnya itu. Jadi dia duduk artinya tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Waktu dalam sholat meninggalkan sholat dan puasa. Waktu atu haidon tadi dianggap sebagai wanita haid. Faidan tahat adatuha, apabila telah selesai kebiasaannya. Jadi misalkan haidnya biasanya 7 hari. Apabila telah selesai 7 hari, ia kata salat atau sholat. Yaudat ad-dam al-kharij dam istihadah. Apabila telah selesai, maka dia mandi dan sholat. Dan darah yang keluar setelah itu dianggap darah kotor, darah istihadah. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Ummu Habibah, kuthi qadra ma kanat tahbisuka haidatuki tsumma tasili wa sholli. Berdiamlah selama waktu ketika haidmu biasa menahanmu. Kemudian kamu mandilah dan sholat. Jadi dia berdiam dirilah selama haid itu menahanmu. Biasanya berapa hari? Misalnya 7 hari, berarti 7 hari. Kemudian al-halatu tsaniyah, kondisi kedua. Idza lam takun adatun ma'rufah. Jika dia tidak memiliki kebiasaan yang diketahui, artinya darah kotornya tidak menentu. Darah kotornya tidak menentu waktunya. Lakin tamam mutamayyizun ba'du ya'milu sifatul haid. Ya. Akan tetapi darahnya sebagiannya bisa dibedakan. Jadi yang satunya darah haid, yaitu darahnya ayakuna aswad, yaitu darahnya hitam yang memiliki ciri khas bau tertentu. Wal baqi ya'milu sifatul istihadah. Sedangkan yang lainnya adalah darah yang ciri seperti dari istihadah, yaitu darah kotor, darah damun ahmar, darah merah, laisa lahu raih, darahnya warna merah tapi tidak memiliki bau, tidak ada baunya. Jika seperti ini maka hukumnya, maka dia sesuai keadaannya, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Qubais, "Idza kana damul haid fa inna waswadun yuraf." Apabila darah haid maka dia hitam dan diketahui. Famsiki an shalah, maka berhentilah dari sholat. Fa idza kana al-akhar fatawaddoi, apabila darahnya lain bukan darah haid, fatawaddoi maka wudulah, wa sholli dan sholatlah, fa inna ma huwa irqun, karena ia adalah darah kotor. Irqun ya, urat atau darah kotor, pembuluh darah kotor. Ini kondisi yang kedua. Ada kondisi yang ketiga, al-halatus tsalitsah. Ya. Idza lam takun adatun wala sifatun tumayyizu biha al-haid min ghairi. Apabila tidak ada kebiasaan tertentu yang bisa membedakan antara darah haid dengan selain darah haid, maka perempuan ini tajlisu ghalibul haid sitana saban. Maka dia duduk selama masa haid umumnya, yaitu 6 atau 7 hari. Karena masa haid secara umum itu 6 atau 7 hari. Setelah hari-hari ini, yaitu setelah 6 atau 7 hari, yakunu dalam istihadatin, maka hukumnya darah kotor. Taksiluhu, dia harus membersihkannya, mencucinya, sama tusalli wa tasawum, kemudian dia salat dan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah kepada Fatimah kepada Hamnah binti Jahash, "Innama hiya raqtatun minasyaitan." Sesungguhnya ia adalah goncangan dari syaitan. Fatahayyadi 6 ayyamin wa 7 ayyam, tsumma ghasili. Maka jalanilah haid selama 6 atau 7 hari, kemudian mandilah. Fa idza istanqa'at
Ya, fasali wasumi fa inna dzalika. Apabila telah bersih, maka salatlah dan berpuasalah karena itu mencukupimu. Yang dimaksud raqtatun minasyaiton adalah daf'ah goncangan. Maksudnya ayat inasyaiton hiyallazi wallazi harraka hadzal. Maksudnya syaitan itu yang menggerak-gerakkan darah itu, yang mengacak-acak darah itu sehingga darah itu bisa keluar. Itu adalah perilaku syaitan, ya. Inilah pembahasan tentang haid dan nifas. Dan alhamdulillah kita telah selesai pada pembahasan haid dan nifas. Selanjutnya pembahasan berikutnya adalah kita akan membahas tentang masalah sholat, ya. Dan ini adalah pembahasan yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.